apa kabar semuanya? Untuk pertama kali di udara di Radio GPB, saya Arthur Tesan menyapa semua great listeners di sebuah program. Ini program baru ya, di mana program ini semoga bisa membawa berkat, bisa membawa semangat, inspirasi juga. Tapi sebelum saya perkenalkan nama programnya, saya juga mau mengajak teman saya nih yang nanti akan menemani. Pokoknya kita berdua yang akan temani great listener semuanya ya. Ada Bro Ariel Jones. What's up? Halo. Dr. Jones, Dr. Jones. Di kepala tuh gak bisa hilang lo gue kalau nyebut nama lo. Apa kabar bro? Halo great listener, great listener ya nyebutnya ya? Great listeners. Great listener, oke. Karena pendengar-pendengar kita pasti orang-orang yang great. Amazing great. Orang yang luar biasa. Aduh, Okay. ini kita bersiaran sedikit berbeda ya. Karena biasanya kalau siaran itu kan di studio, terus juga kedap. Ini agak rame. Ya. Karena memang di rumah ya. Sesuai dengan himbauan pemerintah dan juga kita harus mendukung juga nih pemutusan rantai virus COVID-19 ini ya bro ya. Yep, yoi betul banget. Ya mau nggak mau lah gitu kan, akhirnya kita semua di rumah. Iya benar banget. Nah termasuk juga dunia kerja nih. Nah, lo masih kerja nggak? kalau dunia kerja pengaruh nih, bro. Puji Tuhan sih masih kerja. Kalau ditanya masih kerja, puji Tuhan masih kerja sampai saat ini. Nah kalau di gue, ini ngomongin gue lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang penting sopan. Jangan ada sara ya. Santai bro ya. Jadi kalau di gue sendiri kebetulan masih masuk kerja nih. Di awal-awal kasus corona itu sempat WFH, work from home, tapi cuman 2 minggu lah kurang lebih, dan itu juga nggak full work from home. Jadi kita satu tim masing-masing departemen tuh dibagi-bagi. Jadi misalkan hari Senin berapa orang yang masuk dari satu departemen, hari Selasa siapa gitu. Jadi kayak piket gitulah gitu. Jadi yang masuk nggak 100% work from home 1-2 minggu gitu semuanya nggak. Jadi ganti-gantian gitu. Masih ada yang jaga kandang lah, ganti-gantian istilahnya. Nah kalau mulai awal Maret ya kalau nggak salah mulai di awal April udah balik lagi normal. Maksudnya udah mulai ngantor, tapi jam waktu kerjanya yang agak berbeda, agak lebih cepat lah pulangnya. Karena juga kan sekarang juga udah mulai masuk puasa kan gitu. Jadi kalau ditanya masih kerja ya masih kerja nih gitu. Maksudnya masih kerja normal seperti biasa gitu. Cuman memang dari kantor gue juga ada hal-hal yang memang tetap kita ikutin sesuai anjuran pemerintah ya. Maksudnya kayak misalkan ketika masuk setiap karyawan di termo dulu, diukur suhunya. Kalau yang sampai 37 itu disarankan 37,5 kalau nggak salah. Itu disarankan untuk pulang istirahat. Gitu. Nah, kalau kemarin nih baru 2 minggu yang lalu itu kantor gue bikin rapid test. Jadi lo udah periksa? Rapid test udah. Rapid test ini sebenarnya kan juga nggak banyak, nggak buat semua karyawan nih bro. Betul. Emang cuma buat ngambil sampel lah istilahnya. Karena di area kantor gua itu lingkungan situ ya, lingkungan area kantor gua masuk zona merah sih sebenarnya. Lu parno nggak sih? Kita pas tahu begitu? Ya parno. Akhirnya kemarin kan dibikin rapid test kan. Nah rapid test ini sebenarnya diutamakan buat teman-teman yang mungkin beberapa hari kemarin itu ada demam atau ada gejala-gejala lah gitu ya. Itu diutamakan, yang paling diutamakan tuh buat mereka dulu tuh, karena memang ada beberapa teman-teman gue yang ya kayak batuk apa segala macam, jadi mereka dulu nih gitu. Nah kebetulan masih ada sisa, gue ikutan kemarin dapet.
Kebetulan Puji lo hasilnya kemarin negatif. Dan satu kantor hasilnya negatif sih Puji kemarin. Berarti harus nyoba lagi dong ya, Bro? Ya, masih nyoba lagi sih, tapi mudah-mudahan sih semuanya kan 2 kali kan ya, 2 kali tes ya. Katanya sih gitu 2 kali tes. Swab 2. Tapi intinya sih gini, kalau di kantor gua ada karyawan yang memang ngerasa ada gejala dan segala macam, ya mereka paling enggak diminta untuk karantina diri di rumah sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, tapi ini ada yang pastinya kan kita nggak berdua aja nih, kalau nggak nanti bosen ya. Betul. Tapi karena tadi lo bilang ada teman-teman, ya teman-teman kita juga banyak yang mau kita ajak. Betul. Obrolan dari berbagai macam latar belakang pastinya, ya. Dan apa namanya, tentunya terhubung melalui line Skype, karena kan teknologi udah canggih. Jadi kita panggilkan kayak lagi. Ini terhubung dari Jakarta Timur dulu nih. Ada rekan atau Bung Kiki. Halo Bung Kiki. Selamat sore. Selamat sore. Ini Bung Kiki. Ada Bung Kiki sore. Lalu juga dari Depok ya. Depok ini ada Bro Jerry atau Jeremia Montolalo. Halo Bro. Sore. Nah yang terakhir ini ada Bro Freddy nih. Freddy dari Jagakarsa ya, seputaran Jagakarsa. Halo, selamat sore. Halo. Bro. Selamat sore Om semuanya. Sore. Gimana nih hari-harinya di tengah suasana yang aduh, gimana gitu. Bung Kiki dulu deh. Perkenalan dulu, ini Bung Kiki dari timur, tepatnya jemaat mana nih Bung Kiki? Oh, jemaat GPIB Pelita Jakarta Timur Kakak. Tur, kita belum Tur. Oh iya, kita sendiri belum ya. Oke. Lo dulu, Real. Ya. Gue kebetulan dari jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Gitu. Oke, dan gue saat ini masih terdaftar di GPIB Tugu, Jakarta Utara. Ya, masih terdaftar ya Tur? Masih. Kalau saya walaupun kemana-mana. GPIB Pelita Jakarta Timur. Okay. Jadi Pelita. Bawahnya Arthur. Bro Freddy. Oh, Freddy dulu. Saya masih terdaftar di GPB Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oke, Pasming ya. Ya, Pasming. Mas Jerry. Tadi udah sebutin lagi. Oke, saya sampai sekarang sih masih terdaftar di Pancaran Kasih Depok. Oh, barengan ya tadi kayak udah kesebut tadi ya. Iya benar ya. Tadi gue udah ada yang menyebut Pancaran Kasih. Sektornya aja Tur, tanya sekalian. Iya, sektor berapa? Mau gue apa Maril yang jawab? Karena gue sama Aril satu sektor nih. Kita satu jemaat, tapi beda rumah. Satu jemaat. Kalau satu rumah gimana ceritanya? Iya sih, ya enggak, tapi satu komplek maksudnya, satu komplek perumahan. Itu ya hebatnya GPIB tuh, mau jauh di mana ketemu aja. Malah tahu-tahu kita ternyata satu gereja loh. Oh bener banget tuh Tur. Walaupun ini juga ya, tapi mirisnya lagi kondisi kayak gini, mau gereja juga susah, nggak bisa kalau kata untuk sementara ini jangan dulu lah. Nah, kita lagi bicara soal dunia kerja. Sebelum kita break nih, dari Bung Kiki dulu nih. Bung Kiki,
Iya, saya masih kerja? masih. Puji Tuhan atau alhamdulillah saya masih kerja, Kakak Ganteng. Aku masih kerja di sebuah perbankan. Di sebuah perbankan di daerah Bekasi. WFH? Kebetulan gue nggak dapat kayak Bro Ariel ya, mereka Bro Ariel dapat WFA gitu. Jadi gue tetap masuk tiap hari, cuman sekarang ada pengurangan di Sabtu Minggu nggak ada pekerjaan. Biasanya full. Jadi kalau harus tanya gue kerja, tiap hari kerja. Tiap hari. Belum ada libur. Memang sekarang kan lagi PSBB nih terutama ya. Iya. Nggak, memang bagian industri yang termasuk diperbolehkan oleh PSBB pemerintah. Iya, jadi perbankan itu kan sama pemerintah nggak boleh tutup tuh, nggak boleh tutup, harus ada layanan gitu. Ini dia pengennya kayak Ariel gitu dapat libur 2 hari, masuk 2 hari. Jadi sama Bung Kiki sekarang juga saya masuk seperti biasa, Bung. Oh gitu ya. Tapi Bung Kiki emang udah normal lagi. Emang apa kerjaannya sehingga harus tetap masuk gitu? Nah iya tuh. Kerjaannya sih simple sih Tur ya. Ini juga gue baru dipekerjakan di bidang ATM. Jadi tiap hari gue ngisi ATM tiap hari. Oke. Jadi kalau ATM itu kosong, ya bro nggak bisa makan, nggak bisa duit. Itu. Jadi sekarang pekerjaan gue isi ATM. Itu nggak menakutkan tuh ya? Maksudnya kan katanya juga terakhir ada kabar yang tertular begitu, dia nggak keluar, nggak kemana-mana, tapi dicurigai lewat duit. Oh iya. Kalau menakutkan, udah pasti menakutkan ya tuh. Seperti Kakak Ganteng bilang, duit itu lebih riskan tuh, karena duit itu dari orang ke orang, dari tempat ke tempat. Nah itu sangat riskan untuk kayak kita begini, sangat riskan dan sangat mudah untuk tertular. Tapi alhamdulillahnya di kantor itu ada antisepsi untuk sebuah mata uang. Jadi sebelum masuk ATM sebelum kita ngisi ATM itu uangnya disteril dulu, antiseptik, baru kita masukin ke mesin. Jadi disemprot dulu, maksudnya diamankan dulu. Betul, diamankan dulu. Jadi kita dari uang itu datang ke kita amanin dulu 2 hari pakai antiseptik semprot sama ultraviolet. Ultraviolet itu yang biasanya kalau lo datang ke rumah sakit itu biasanya yang buat indeks orang-orang penyakit TBC. Oke. Nah itu jadi pemanasan, istilahnya apa sih? Ultraviolet itu hanya untuk memanaskan kuman-kuman yang ada di duit itu biar mati. Ya. Betul. Tapi kan nggak bisa buat manusia ya. Bukan. Nggak bisa. Itu ya. Iya. Benda ya. Buat kertas, hanya buat kertas saja. Buat benda-benda. Oh jadi aman dong sebenarnya ya uang-uang yang ada di ATM ya? Belum tentu tuh. Ini juga mungkin di bank gua aman, tapi kalau di bank lain kan gua nggak tahu gitu loh, belum tahu persis. Kecuali BI, kalau BI gitu loh. Berarti ini satu informasi yang baru sih kalau menurut gue ya. Mungkin teman-teman di sini juga baru tahu nih kalau ternyata sekarang itu ada satu cara baru lah istilahnya ya, mungkin kebiasaan baru. Biasanya masukin duit nggak perlu pakai disemprot-semprot dulu, sekarang harus disemprot disinfektan dulu supaya buat kita yang nanti mau ngambil uang gitu istilahnya aman lah ya, paling tidak. Walaupun ya kita juga harus secara pribadi mesti juga siap untuk bawa hand sanitizer atau apalah gitu ya. Betul, untuk bawa itu tetap harus karena untuk jaga kedua ya kan. Sanitizer itu untuk nasabah itu perlu banget, karena
belum 100% kuman yang ada di duit itu mati tuh. Itu hanya mencegah, ya kan? Betul. Oke. Aman lagi. Mereka menggunakan sanitizer masing-masing lagi, itu lebih aman. Oh iya, itu harus lah ya. Betul. Ini satu yang baru sih. Kita sekarang masing-masing orang tuh punya senjata baru kalau mau kemana-mana ya. Betul. Bawa hand sanitizer coy. Kemana-mana bawain semprotnya. Iya betul. Luar biasa. Kalau dulu yang bawa cuma itu doang ya. Orang tertentu. Iya. Kalau dulu orang-orang tertentu yang mesti bawa kayak gituan. Sekarang kita diharuskan bawa kayak gituan ya. Alat perlengkapannya baru. Perisainya sekarang masker ya. Kalau zaman dulu perang pakai perisainya besi, sekarang perisainya masker dulu. Apalagi sekarang musuhnya nggak kelihatan kan? Iya, itu dia. Makanya yang nyebelin. Nah ini kita harus break. Kita harus break dulu. Nanti kita berlanjut sama Freddy ya setelah break ya. Betul. Kita pingin tahu juga nih dari teman-teman yang lain ya. Dan buat yang lagi dengerin nih, kalau ada kritik atau saran atau apalah gitu ya, boleh nanti kirim via email. Lagu bisa ya? Nyumbangin lagu nggak? Nyumbang lagu. Bisa nanti tuh. Iya bisa lah. Ada teman saya pengen banget. Oh iya bener, nanti bisa diatur. Boleh ya nanti ya. Oke. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa silakan email ke kita di yangmudabersuara2020@gmail.com. Yang muda bersuara 2020@gmail.com. Kita balik lagi setelah yang berikut ini. When I come into His presence, I humble myself. I lift up, put my
bersuara. Ya, balik lagi nih kita di acara barunya yang muda yang bersuara, walaupun kita nggak muda mukanya. Yang penting jiwanya bro, yang penting jiwa. Yang penting jiwanya. Ya kan? Jiwanya muda terus. Tadi kita udah ngobrol sebentar sama Bung Kiki ya. Betul, ada banyak hal yang dapat tadi. Mengenai pekerjaan ya di tengah pandemi ya. Tadi Bung Kiki ada satu yang baru, ternyata ketika mau sekarang prosesnya masukin uang ke ATM itu sebelum dimasukin ke ATM ada proses disemprotin disinfektan dulu. Nanti bawa sampai di tempat ATM sebelum masukin disemprot lagi. Itu satu yang baru nih. Nah, ada juga nih dari mungkin Bung Jerry sebagai driver ojol kalau nggak salah ya Bung ya. Driver online. Driver online. Driver online itu gimana Bung? Driver online itu dia jalannya di online aja gitu ya? Apa namanya? Iya, taksi online. Taksi online. Nah, taksi online gimana Bung? Di tengah pandemi kayak gini kan banyak banget peraturan pemerintah yang mungkin sedikit mempengaruhi lah ya pasti ya sama teman-teman driver online nih. Tadinya pas begitu wabah COVID ini muncul, gue pengennya itu ada peraturan pemerintah work from home, gue juga pengennya work from home. Gimana ceritanya? Pakai remote bro. Gila jalan sendiri. Ya, kalau bilangnya pasti berpengaruh lah ya. Begitu ada muncul wabah ini, terus pemerintah bilang semua work from home, ya otomatis penumpang banyak yang berkurang karena rata-rata kita kan, kalau gue pribadi banyak kan penumpang gue sama anak sekolah sama pekerja, dari pas pagi itu anak sekolah sama pekerja yang berangkat. Nah, begitu ada COVID ini kan berarti otomatis berkurang tuh anak sekolah pada dirumahkan, sebagian besar itu juga dirumahkan. Nah, jadinya pasti ada pengaruhnya. Gitu. Oke. Pengaruh yang paling kerasa tuh apa, bro? Misalnya ada nggak sih yang customer gitu masuk atau lu sendiri mau nerima customer mikir-mikir ini orang ada virusnya nggak ya atau gimana? Kalau kena semprot gitu ya. Iya, benar. Semenjak pandemik ini ada di Indonesia, terus mulai kan tuh disuruh siapin semprotan disinfektan, terus yang seperti tadi dibilang senjata pribadi tuh sekarang bawaannya hand sanitizer, ya. Ya, kalau gue begitu pagi sebelum jalan pasti mobil gue semprot disinfektan dulu semua, dari mulai body, kap, terus bangku, semua pokoknya yang bisa tersentuh sama penumpang deh. Itu untuk menjaga penumpang juga biar nyaman. Terus gue sediain hand sanitizer. Ya otomatis lah gitu. Karena mendingan pengeluarannya buat bikin disinfektan daripada pengeluarannya untuk rumah sakit kan. Iya. Gue juga sediain hand sanitizer. Sebisa mungkin sih sekarang kan dianjurkan sama perusahaan juga kalau bisa pakai yang non tunai nih, ini cashless. Tapi kan sekarang ini nggak semua punya cashless kan, pasti tetap aja ada yang pakai cash ya. Jadi gue selalu bawa juga hand sanitizer begitu habis terima duit, hand sanitizer. Tapi kalau pas lagi kayak ngisi bensin atau apa, ya ke kamar mandi cuci tangan ya. Kayak gitu. Nah, Bang Atur, sebelum kita lanjut mau nanyain sama Bro Jerry nih, kita ada teman satu juga nih udah nongkrong dari tadi nih, kita lupa kasih tahu ya. Oh, benar. Ini ada Kakak Ucok, selamat
Selamat sore. Selamat sore. Hadir. Kak Kocok nih dari jemaat mana Kak Kocok kalau boleh tahu? Saya dari gue baru pengen ngomong jemaat mula-mula. Dari jemaat GPB Shalom Depok. Oh. Shalom Oke. Sore Kakak. Kakak. Nanti kita akan tanyain juga nih sama Bang Ucok kita ngobrol-ngobrol juga. Mungkin satu hal yang masih gue tanya sama Bro Jerry nih. Ketakutan apa sih bro yang lu alamin? Maksudnya sebagai driver driver online gitu kan? Ketakutan yang lu takutin nih di awal sampai mungkin sekarang lah gitu. Apakah ketakutan itu masih jadi parno lebih tinggi atau malah sekarang udah berkurang nih? Ya kalau dibilang takut ya takut lah. Tapi kan kayak posisi gue, kerjaan gue kalau nggak kerja nggak ada duit. Gitu kan. Kalau yang lain mungkin masih dirumahkan tapi masih ada terima beberapa gaji meskipun berapa persen gitu ya. Nah kalau yang gue takutin adalah gue nggak tahu nih gue bawa orang dia terpapar apa enggak, PDP apa ODP gitu ya. Nah sedangkan ada orang pun yang udah nyampe masuk rumah sakit pun nggak ngaku kalau dia sebenarnya terpapar gitu kan. Kalau gue dulu gue pasti nggak pernah nolak tuh yang namanya dapat order atau order ke tujuan rumah sakit. Gue nggak pernah nolak karena itu sekaligus pelayanan gue kan. Gitu gue harus bantu itu. Gue nggak pernah nolak meskipun ya dari sisi tarif mungkin agak-agak gimana lah, tapi gue nggak pernah. Tapi kalau sekarang agak berpikir 2 kali nih, terutama kalau tujuannya rumah sakit rujukan sama atlet gitu. Itu yang terus ketakutan gue adalah kalau gue pulang gue nggak tahu gue terpapar apa enggak. Tapi kan ya itu kembali lah pada saat lo pulang gimana kita ininya ya mulai bersihnya harus itu aja sih kalau sekarang. Ada hal lucu gak sih kan lo kan bertemu banyak bertemu banyak orang nih gitu kan ya, masing-masing orang kan punya caranya sendiri nih sekarang nih gitu, ketika mereka punya senjata dalam tanda kutip hand sanitizer ya. Iya. Ya kan masing-masing punya caranya sendiri nih. Kalau mungkin teman-teman pernah ingat ada cerita sempat beredar viral tuh tukang galon yang dia datang nganterin galonnya tiap hari sampai 36 kali. 36 kali. Corona kagak, kanker dia. Iya. Nah, kalau lu gimana bro? Kalau di driver online nih, apakah lu juga sampai disemprotin juga sama penumpangnya kali gitu ya? Kalau gue sih nggak pernah, sampai sekarang sih masih belum pernah dapat yang kayak gitu ya. Cuma ya ada lah, begitu dia masuk langsung hand sanitizer. Begitu dia pegang bangku dia langsung hand sanitizer. Udah sampai dia turun pun gue nggak tahu kali 10 kali dia pakai hand sanitizer. Terus mobil gue disemprot, ya gue bersyukur aja mobil gue disemprot jadi gue nggak keluar disinfektannya gue kan. Ngirit. Iya. Cuma kalau dengar dari teman-teman ada yang ya sama tuh, begitu ini dia punya disinfektan sendiri, mau masuk dia semprot dulu gagang pintunya. Begitu dia tutup pintu, dia pakai sanitizer, gagang pintunya disemprot. Sampai ya bangku supirnya pun disemprot. Gue nggak tahu kena ke supirnya apa kagak tuh semprotan. Gitu. Ya paling masih sebatas itu sih, nggak masih belum yang aneh-aneh lah. Masih belum dapat gue penumpang yang pakai APD masuk tuh. Oke. Nah, kalau sekarang dari Bung Fred nih, Bung Fred, halo. Suaranya mana Bung Fred? Bung Fred, ini kayaknya lagi ada masalah lagi nih. Bung Freddy jaringannya ya namanya juga lagi ada teknologi masuk, kan ada ya. Oh, ada telepon masuk. Iya. Udah bisa online lagi ya? Ada gangguan sedikit. Iya. Gimana?
Gimana Bung Fred? Kalau Bung Fred Ya, sendiri gimana? dalam pekerjaan dalam kondisi pandemik COVID-19 nih, dari lu sendiri di dalam pekerjaan lu tuh seberapa besar sih pengaruhnya? Kalau di dalam pekerjaan gue seharusnya pengaruhnya juga nggak terlalu besar sih, karena bidangnya juga nggak terlalu ribet juga yang gue buat juga. Cuma gimana ya? Emang nggak terlalu, dampaknya sih nggak terlalu besar buat gue pribadi, cuma buat yang lain sih mungkin terlalu besar. Ya. Gitu, dampaknya kelihatan banget. Apa dampak gimana nih maksudnya? Dampaknya apa kalau di kantor lo? Kalau di kantor gue yang pasti ya dampaknya buat pekerja yang lain yang sistem pelayanannya gitu. Orangnya banyak, jadi banyak yang komplain datang ke divisi gue, tapi nggak bisa handle semua. Oke. Gitu. Dan belum Banyak tentu beberapa. ahli di divisi itu ya. Betul, yang khusus untuk bagiannya itu banyak yang WFH dan nggak bisa handle konsumen yang datang gitu. Soalnya banyak yang kasus kan, soalnya ada beberapa kasus skimming segala macam, pencurian uang lewat ATM segala macam. Akhirnya banyak gak ke-handle dari kalian konsumennya sendiri karena banyak yang bekerja di rumah. Oke. Kalau dari lu sendiri ada yang baru gak sih semenjak pandemi ini? Kayak tadi kalau Bung Kiki kan yang baru kan adalah disemprot cuci uang. Itu istilah cuci uang tuh, Bro. yang benar. Dalam arti yang sebenarnya ya. Iya. Bener tuh. Cuci uang dalam arti sebenarnya. Bukan kalau sebenarnya cuman mengurangi virus yang ada di uang, ya betul. Kalau basah tuh. Oh iya benar juga sih, kalau cuci basah tuh. Bener tuh. Iya. Hanya mengurangi. Kalau Om Freddy yang ada hal yang baru gak sih maksudnya dari pekerjaan lo? Kalau pekerjaan gue sih gak ada yang baru, cuma ya yang pasti tiap masuk kerja sebelumnya awal-awalnya itu pas emang lagi hebohnya virus ini ya, kita mulai kayak masuk ruangan kecil itu apa namanya, kayak disemprot dulu seluruh badan, muter disinfektan itu. Rutinitasnya udah mulai pakai terus namanya hand sanitizer tiap mau masuk lift, semua dikit-dikit ya mau bersihin apaan semua harus pakai hand sanitizer buat dibersihin, bela-belain walaupun itu rada mahal sedikit. Pakai dengan pintu sedikit-sedikit pakai, dikit-dikit pakai. Kayaknya nggak seperti biasa aja sih. Cuma kalau gue emang divisi gue itu nggak langsung berhubungan dengan uang. Oke. Itu lebih jatuhnya ke konsumen, layanan. Ya. Nah itu ketemu orang lain. Tapi ketemu orang kan? Gimana? Ketemu orang kan? Tetap orang. Tetap ketemu orang yang pastinya. Gitu. Kalau nggak bisa divisi kita bukannya langsung berhubungan dengan yang macam kayak CIGS yang pengantaran uang ke bank, KTM gitu enggak. Gitu. Kalau divisi gue pribadi. Nah tapi itu ya, sama nggak? Iya. Sorry Pon. Lanjut. Kalau begitu kan itu interaksi dengan orang lainnya itu gimana tuh? Sama kayak tadi Jerry yang mempersiapkan diri kah? Atau ini karena di instansi bank bukan di mobil pakai APD gitu walaupun enggak ya? Enggak pakai APD, cuma tetap ini aja sih masker aja. Masker tuh wajib lah ya sekarang, jadi wajib. Masker wajib, kita semua di ruangan wajib gitu. Oke. Kita wajib ini di ruangan menarik pakai. sih, Bro Arthur, maksudnya banyak hal-hal yang baru yang tadinya sebenarnya bukan hal yang jadi keseharusan kita sehari-hari ya. Ini beberapa orang sudah menyebut ini adalah the new normal. Jadi ini normal yang baru gitu, the new normal. Jadi kayak pakai masker yang tadinya nggak pernah pakai masker, sekarang harus pakai masker setiap hari ketika kita keluar. Tadinya kan peraturannya masker itu hanya untuk yang sakit.
Yes. Ya kan? Sekarang Betul. semuanya pakai masker, walaupun yang Betul. tidak sakit maskernya pakai masker kain sekarang. Tapi akhirnya semua jadi pakai masker nih, jadi sebuah normal yang baru. Jadi Lu suatu kebiasaan. kalau keluar rumah terus balik lagi ke rumah lu harus mandi bersih-bersih. Mandi. Iya, betul. Benar. Itu satu hal yang baru buat diri gua juga sih. Jadi diajarin kayak lebih disiplin jatuhnya. Dan Kalau sering mandi jadi lebih licin kulitnya. iya. Gua harap yang lebih putih, Bro. Benar-benar. Kalau- New normal. Kalau dulu siapa sih yang mikir lu di mobil harus pakai masker gitu, lu nggak kena debu, nggak kena Iya. apaan. Iya. Nah, sekarang gua dulu Iya. naik motor aja gua jarang pakai masker, apalagi sekarang suruh naik Iya. mobil pakai masker. Benar. Iya. Iya. Iya, benar-benar. Benar. Nah, ini Apalagi juga sekarang- bicara soal new normal. Kalau tadi kan dari orang-orang kantoran yang kerja lah ya. yang kerja Apa- apa namanya di perusahaan begitu kan. Nah, bentuk kerja itu kan banyak, selain yang kerja di perusahaan tapi juga kerja dengan usaha sendiri gitu ya. Iya. Alias wira swasta, CL wira swasta. Tur, gue live dulu sebentar, Tur. Live dulu Iya, sebentar. Nggak ada yang mau live, oke nggak apa-apa. Bentar. Oke, bentar ya. Ntar musuhan. Iya. Ya. Ya, nanti karena kita juga mau balik ya. Tapi Freddy kayaknya udah mau break duluan. Iya. Tapi kita nanti Iya. balik lagi Sebelum kita dengan ke Bang Ucok ya. betul. Nanti kita akan balik lagi dengan bagaimana dengan orang yang berusaha dengan usahanya sendiri seperti Bang Ucok Marbun nanti ya. Ya. Hadir. Tapi nanti setelah yang satu ini.
balik lagi dari rumah masing-masing di program baru. Ini episode 1, yang muda yang bersuara. Bener banget. Buat kritik saran sekali lagi bisa kirim lewat email ya. Yang bersuara, yang muda bersuara 2020@gmail.com. Yang muda bersuara 2020@gmail.com. Kalau bisa yang di bawah ini kali ya. Iya, nanti pas diedit. Oke. Kita balik lagi nih, ada saya Arthur Tyson, saya Jemaat GPIB Tugu. Ada rekan saya Ariel Jones dari Pencarian Kasih Depok. Iya, dan ada teman-teman dari Giki, Jakarta Timur, Pelita, Bro Jerry dari Pencarian Kasih Depok. Iya. Bro Pucok Marbun dari Telkom Depok. Sama tadi ada ikutan juga sama Freddy ya, cuma Freddy lagi live dulu sebentar katanya. Lagi ada keperluan. Dan kita terhubung lewat Skype ya. Iya. Jadi kalau misalnya great listeners lagi, ini suaranya agak nge-lag atau agak kecil ya, karena memang dari Skype sesuai dengan himbauan pemerintah, kita beraktivitas di rumah aja. Oke. Bro Ucok, seorang wisatawan, Ya, wisatawan, turis dong. Wirausahawan. Wirausaha. Apa sih? Wirausaha. Pakai tawan ya. Wirausahawan. Iya. Amin. Gimana Bro Ucok? Kondisi bisnisnya? Bisnis apa sih sebelumnya? Kalau gua perawatan motor. Bengkel perawat motor. Kondisinya sih dari bulan Maret memang kalau lihat dari omset sudah turun ya, sudah turun. Dan ya melihat kayak begitu ya kita harus beradaptasi lah, menyesuaikan. Beradaptasi gimana nih? Ya apalagi melihat kan, kebayang nggak tuh waktu awal-awal Maret kasus 1, kasus 2 COVID kan ada di Depok tuh. Iya. Nah, itu tuh imbas gede banget di Depok, di daerah tempat gua usaha ya. Itu imbas gede banget. Yang laku itu apotik sama toko alat kesehatan. Oh iya. Iya. Gak bisa pakai oli sih ya. Nah itu juga. Iya, oli sebenarnya disinfektan juga, cuma lengket kan gitu. Itu dia. Gue juga bingung kan. Iya. Dari situ gue langsung lihat dulu seminggu, abis dari situ gue ada karyawan. Tadinya gue bikin selang-seling dulu, maksudnya hari ini lo masuk, besoknya lo libur, seperti itu. Terus berjalannya waktu, dari pemerintah juga makin serius, akhirnya ya gue rumahkan dulu. Oh, oke. Rumahkan itu pengertiannya apa Bro Cok? Dirumahkan berarti nggak dapat gaji tapi masih bisa kerja lagi, atau tetap gaji atau gimana? Jadi gini kan, kalau gua rumahkan maksudnya kalau pas pada saat pasien ini sekarang ini gua terimanya via schedule, janjian. Oke. Oke, supaya tidak menumpuk di lokasi gitu kan. Karena tempat gua kecil nih kan, sementara social distancing itu kan 1 meter minimal. Ya kan. Nah, jadi gua bikin lo on call aja. Kalau misalnya yang janjian sama gua kan pasti udah bisa gua pegang sendiri nih. Tapi pas lagi gua pegang sendiri motornya ada pasien walk in, mau nggak mau ya gue telepon yang mekanik gue gitu. Jadi supaya dianya juga tidak ada penumpukan lama di toko begitu. Oke, jadi itu strateginya ya yang dipakai ya. Iya. Terus ya gue juga jadi sekarang biasanya itu kan gue di depan kan ada air tuh, ada kayak buat cuci tangan.
Biasanya itu emang buat nyediain. gua atau nggak nyediain. Enggak, tapi memang dari dulu sebelum COVID ini juga gua ada. Maksudnya kadang-kadang kan kalau kita main namanya kan ada oli, kotor debu, tanah. Nah, itu sebenarnya buat cuci tangan gua atau cuci tangan mekanik. Cuman kalau dengan situasi COVID ini, jadi gue bilang, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, itu di depan ada cuci tangan. Kalau mau cuci tangan, silahkan, itu ada sabunnya kita, gitu. Tersinggung nggak biasanya mereka? Enggak sih. Kalau pas udah di minggu, bukan masalah tersinggung. Di minggu pertama, awal-awal mereka agak, oh ya udah, nggak usah. Saya juga nggak usah cuci tangan kok. Mereka lebih cuek awal-awalnya. Tapi berjalannya waktu, pas kita kasih tahu seperti itu, mereka langsung, ya saat itu juga langsung cuci tangan. Iya. Oke. Gitu. Berarti semakin ada di masyarakat sebenarnya ya. Yes. Terus SOP kita kan setiap ada customer datang kita kasih welcome drink. Nah biasanya kan welcome drink kita yang kasihin, kita yang layani. Nah sekarang cuma kita kasih unjuk kulkasnya aja. Om, Tante nih kalau mau ngambil minum silakan ya, itu welcome drinknya free gitu. Sendiri, tapi kalau puasa nggak bisa kan? Ya, kalau untuk ini kan puasa baru beberapa hari nih. Kalau beberapa hari ini ya paling Om, Tante kalau misalnya puasa atau tidak, kalau nggak puasa silakan ambil, kalau puasa ya mohon selamat berpuasa, begitu aja udah. Kalau sebagai pengusaha ada kekhawatiran nggak sih soal entah omset, entah pelanggan, entah apapun itulah? Kekhawatiran dalam apa nih? Dalam menurunnya omset atau bagaimana? Pastinya kalau secara bisnismen lah ya, pasti kan mikirin untung. Oh ya, omset enggak, kalau kita ngeliatnya dari omset dulu. Dari omset, kalau omsetnya lumayan pasti otomatis marginnya lumayan kan gitu. Kalau kekhawatiran sih pasti menyangkut dengan omset pasti, apalagi ini kan kita tidak tahu pasti kapan selesai pandemiknya. Ya kan? Karena kita stok barang juga kan kita ada sistem pembayaran tuh dengan vendor-vendor, dengan prinsipal, dengan distributor. Tempo. Itu terus terang kalau kan tidak ada kepastiannya ini mau sampai kapan. Iya. Ya, makanya beberapa minggu belakangan ini ngelihat situasi jalanan yang lebih rame, terus terang sih gue khawatir. Kenapa? Ya ini bisa jadi main track panjang nih, jadi lebih lama. Iya. Panjang. Iya, panjang, makin lama. Oke. Iya. Kalau dari apa ya? Kalau tadi dari kekhawatiran ya, kalau misalkan dari sisi lu pribadi deh Om, apa namanya, sebagai lu kan pelaku usaha nih, istilahnya pelaku usaha, tapi di sisi pribadi lu kan juga punya keluarga nih Om, ya kan? Yes. Ya kan. Kalau ngeliat dari sisi omset nih, nah sekarang kalau nggak salah Depok juga zona merah ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya beda di daerah tempat lu ya. Ya Jabodetabek udah merah lah, udah pasti. Yes. Jabodetabek udah merah. Dari lu pribadi nih, lu punya keluarga, punya anak bayi, ya kan? Terus lu mau tidak mau kan akhirnya tetap buka kan gitu, walaupun lu bikin sistem schedule gitu kan? Yes. Nah, ada ketakutan nggak sih, karena posisi daerah tempat lo tinggal juga adalah tempat yang lumayan nih, apalagi sekarang udah red zone lah di daerah situ. Ketakutan masalah si penyakitnya gimana Om? Kalau soal kekhawatiran soal penyakitnya, otomatis gue biasanya insomnia, maksudnya doyan begadang nih biasanya, ya kan? Iya. Jadi sekarang gue tidur minimal mesti 8 jam ya, mau nggak mau paling malam gue jam 1 udah tidur deh. Ya kan? Karena kan kalau mau badan sehat kan ya itu satu. Yang kedua minum vitamin deh gue tiap hari. Oh iya. Itu jadi hal yang baru juga buat kita semua. Iya. Gue minum tiap hari deh. Karena COVID ini kan tergantung imun. Nah, gue berusaha menjaga kalau gue misalnya badan gue lagi nggak enak, gue nggak buka toko.
Iya, kalau situasi kondisi badan gue nggak fit, gue nggak buka toko. Nah, itu sebelum berangkat. Kalau pas sudah di tokonya sendiri, tadi gue sudah meminimalkan atau tidak sama sekali untuk salaman atau jaga jarak, udah gitu. Nah, pas pulang, ya gue nyampe rumah, pintu aja gue nggak mau bukain. Gue minta orang rumah yang bukain pintu, gue langsung ke belakang, langsung mandi. Oke. Oke. Kalau motor customer lu nih Om, lu semprot dulu gak Om? Kalau tadi kan kayak Jerry ya, Jerry kan penumpangnya masuk, penumpang udah disemprotin dulu nih Om. Nah kalau lu gimana Om? Kalau gue pakai glove. Pakai glove, oke. Pakai glove. Memang kalau adik gue bilang yang dia dokter, glove itu sebenarnya sebenarnya glove itu adalah tindakan egois sebenarnya. Kalau yang buat orang di luar ya, di luar rumah sakit. Egois gimana? Egois maksudnya gini. Memang dia sendiri tidak kena, ya kan? Karena dia pakai glove. Tapi kebayang nggak kalau dia pegang motor PDP atau ODP atau positif COVID, kan kuman itu mungkin ada, virus itu mungkin ada di glove. Iya. Nah, secara tidak sengaja kita taruh di media lain, kita simpan tempat lain. Akhirnya kena semua ya. Nah, itu akhirnya gue sekarang tadinya gue pengen pakai glove yang sekali pakai. Ya, jadi satu pasien sampai gue terima duitnya pun gue pakai glove yang itu. Pasien itu pulang, glove-nya gue pengen buang. Tadinya pemikiran gue seperti itu. Tadinya pemikiran gue seperti itu. Cuman melihat sekarang situasi market demand and supply, harga glove kan naiknya gila-gilaan kayak masker. Iya betul. Iya kan? Nah, akhirnya gue pakai glove karet yang notabene setiap glove karet, dan gue udah ada tempat khusus untuk nyimpan glove itu kalau lagi nggak dipakai. Satu, yang kedua, setiap gue tutup toko, glove-nya gue cuci. Supaya ya besok pagi, kan makanya itu dia kenapa gue bikin selang-seling Selasa Kamis Sabtu, selang sehari. Ya menurut dari literatur yang gue baca, virus itu kalau itu kan droplet ya. Droplets. Nah, saat ini masih droplets. Oke, nah itu kalau didiemin 1 kali 24 jam itu akan mati sendiri kalau dia nggak ada indungnya. Makanya gue bikin selang-seling. Oke. Kayak itu. Ya gue antisipasinya usahanya gue ya itulah untuk meminimalkan impact-nya. Gitu. Jadi memang apa ya? Jadi tanggung jawab pemilik juga kan, pemilik bisnis juga pastinya. Yes. Melindungi bukan diri sendiri tapi untuk semuanya. Kalau gue malah yang buat ininya selain cuci tangan, gue ada hand sanitizer, gue ada tisu basah. Lumayan lengkap lah ya. Tinggal customernya sebenarnya mau atau tidak, itu aja udah. Iya. Oke. Bicara soal ketakutan, ini nanti di segmen 4, segmen terakhir nih, Bro Ariel dan saya akan mengajak satu orang pendeta muda ya Bro ya. Tinggalnya dekat di Bengkulu. Jauh Pak, bukan di Bengkulu tuh jalan Perumnas Depok 2 tuh kayaknya ada tuh. Apa Depok 1? Iya, jalan Bengkulu itu Pak. Oh iya salah. Oke, nanti kita akan bergabung bersama seorang kakak pendeta. Ya. Siapa Bro Ariel? Kita panggilnya Kakak Nunu dipanggilnya, gitu kan. Tapi nama aslinya Immanuel. Nanti di bagian keempat ya. Setelah yang satu ini. Jalan kehidupan ini sungguh beraneka rupanya.
manis ia akan menuai dengan sorak-sorai. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti akan pulang dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Pasti akan pulang dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Yang muda yang bersuara kembali lagi masih dengan Arthur Tyson dan rekan saya Ariel Jones ya. Tapi sebelumnya saya mau sapa nih tamu istimewa, seorang pendeta muda, tinggalnya juga jauh sih dari Jawa ya, dari Pulau Jawa bahkan ya, dari kota Jakarta juga jauh ya. Siapa dia? Kita langsung aja ajak ngobrol ya bersama dengan kakak pendeta nih. Kita sapa bareng-bareng. Nah, karena yang pertama jangan sampai kita juga ditinggalin sama orang yang udah jauh nih. Ada saudara kita, ada kakak pendeta kita. Selamat Ini malam ya, mungkin udah malam ini. halo. Selamat malam, Bung. Semuanya, selamat malam. Kakak Imel. Iya, selamat malam kakak pendeta, Bro Ariel. Silakan diperkenalkan. Ini suara siapa nih? Kakak pendeta Immanuel yang biasa dikenal Kakak Nunu. Oh, yang keyboardis itu bukan? Bukan. Baru gue mau bilang. Kak Nunu gitu kan. Cuman sayang Kak Nunu ini kakak pendeta ini nggak bisa ikutan video Skype karena memang beliau di area yang cover areanya mungkin kurang baik untuk sinyal, jadi beliau ikutan by audio aja nih kayaknya nih. Halo. Iya, Bung. Nah, Waril. bro. Gimana? Nah, kita sama pendeta yang ini bro-bro aja ya. Oh iya, Karena kan masih pendeta- muda. Masih muda, jadi kita bro-bro aja. Anak motor juga dong ini. Oh gitu. Bengkulu bagaimana kabar? Bengkulu aman aja, Bung Arthur. Aman terkendali. Puji Tuhan. Covid aman terkendali. Hanya ya masih ada beberapa yang masih nakal, apalagi yang dari luar-luar masuk tidak lapor. Ada juga kasus pasien dia dari luar kota, ternyata dia operasi tidak bilang, akhirnya satu tim operasi dokter dan perawat langsung auto OPP. Jadi kondisinya seperti itu. Ketidakjujuran terjadi di Bengkulu. Iya. Ya, itulah kondisi di sini. Kemarin banyak yang pulang dari Jakarta ke Bengkulu nggak? Kan kemarin tuh sempat ramai tuh sebelum tanggal 24 kan pada banyak yang mudik pulang kampung lah ya. Di sini sih nggak banyak ya. Di sini itu mayoritasnya memang orang asli, kemudian yang memang kerja di sini. Nggak ramai di wilayah-wilayah lain yang langsung pulang kampung kalau di sini. Lebih taat lah kalau orang sini, karena termasuk ibadah juga mau sholat, mau dia ibadah di gereja, di pura, vihara semua taat begitu. Walaupun bulan lalu jemaat puji Tuhan semuanya sehat, tidak ada yang terindikasi ataupun gejala-gejala flu, batuk, tidak ada, semua sehat. Ini berjemaatnya di mana nama jemaatnya? Jemaat saya di GPIB Bajem Rafflesia Bengkulu, induknya Efrata Padang. Dari Padang Bengkulu naik bis itu 16 jam. Waduh. Mobil pribadi 14 jam. Jakarta Jogja. Sebelum Begitulah kondisi. Jakarta Jogja. Iya. Baru di sini Bajem paling unik, Bung. Informasi karena di sini dikatakan Bajem,
jumlah kakak masih sedikit begitu, doakan saja 12 kakak. Kemudian untuk ibadah sampai saat ini masih numpang di GPDI, Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Itu memang masih diperjuangkan gitu proses pembangunan, karena gereja sudah ada tapi sampai sekarang untuk pembangunan masih sangat sulit seperti itu. Jadi ibadah masih puji Tuhan, pastori sudah ada, jadi tempat-tempat tinggal lebih aman gitu, Bung. Oh, siap. Bro Pendeta, di sana juga berarti kegiatan keperibadahan tetap berjalan biasa atau sesuai dengan surat edaran dari Majelis Sinode atau gimana? Ibadah sesuai edaran surat Majelis Sinode tetap di rumah, jadi kami kirimkan lewat WhatsApp. Itu hanya tata ibadahnya, dan di dalam ada juga khotbah yang diketik, yang saya ketik bentuk PDF seperti itu. Kalau ibadah minggu saya rekam suara ya. Karena di sini keterbatasan juga beberapa jemaat untuk menggunakan smartphone-nya begitu. Jadi terbatas kuota, kemudian mau misalnya download aplikasi tambahan, HP-nya tidak cukup, ininya masih tidak mendukung juga, jadi ada keterbatasan di situ. Iya. Oke. Itulah keadaan di sini. Oke, tapi dari apa yang sudah dialami di jemaat di sana, termasuk juga pengalaman pribadi ya, yang harus diundur ya. Ya. Ya kan, ada rencana pribadi yang harus diundur. Nah, itu refleksi pribadi apa yang bisa dibagikan ke great listeners di kesempatan hari ini? Oke, buat great listeners, memang pandemi COVID-19 seperti tadi Bung Ariel bilang new normally gitu kan, normal gitu kan, normal yang baru. Padahal saya pertama pikir konsepnya adalah dulu anomali gitu kan, hal yang nggak normal gitu. Harusnya kan anomali. Kalau kita kacamata yang lama harusnya anomali gitu kan, nggak normal nih sekarang. Tapi ternyata karena sudah masuk di dunia yang sekarang, akhirnya pemahamannya bukan nggak normal atau anomali, tapi new normally gitu kan. Nah, ini pergeseran makna gitu. Nah, tentunya juga refleksi buat kita semua berkaitan dengan kehidupan kita. Ini menarik karena terus pandemi ini itu merubah semua aspek gitu kan, termasuk bagaimana keimanan kita gitu kan. Akhirnya simbol-simbol kekristenan, katakanlah simbol gedung gereja gitu kan, di dalam gereja banyak sekali simbol yang saat ini kita tidak temukan lagi di tiap minggu kita beribadah di rumah begitu. Nah, kemudian pemahaman itu tentu ada sedikit pergeseran dan ya pemahaman baru lah ya, pemahaman baru sehingga keimanan kita jangan sampai bergeser. Oh ya sudah, kalau begitu gereja ya udah aja gitu. Nah, ini juga jadi pergumulan baru. Nah, tentunya diskusi panjang ini masih harus terus berlanjut gitu, karena banyak hal gitu kan yang dirubah. Dan saya juga mendapat WA gitu kan, WA itu menarik gitu. Kalau dulu orang yang ke gereja itu kan orang yang benar gitu ya, itu kan ya bagusnya aja gitu kan. Kalau dikatakan yang sebenarnya ya harus ke gereja, tapi kalau sekarang itu kan dikatakan kan bukan orang saleh gitu, tapi orang salah. Kalau kita ke gereja pasti kita disalah-salahin. Ngapain ke gereja? Salah. Lu orang saleh ke gereja, sekarang orang salah yang ke gereja gitu. Nah, ini memang jadi ada pemaknaan-pemaknaan yang sedikit bergeser katakan. Kemudian dulu juga kita tahu iman kita yang harus kuat, tapi kalau sekarang imunlah yang harus kuat gitu. Nah, ini kan sudut pandang kimiawi inilah yang membuat kita, mari kita refleksikan lagi kekristenan kita. Jangan sampai karena corona, kemudian karena perubahan dunia, akhirnya seperti tadi. Kemudian ada lagi
Dulu kan kalau orang bersin saya ingat. Dulu kalau saya bersin biasanya waktu saya kuliah itu orang-orang Ambon saya bersin atau bangkis gitu kan. Selamat, God bless you. Kalau sekarang bersin langsung ya kan. Langsung dihindari. Nah, tidak lagi bless you, tidak lagi selamat. Nah, itu ada pergeseran tentunya gitu dan banyak hal lagi gitu kan. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana cara kita beriman, beribadah, termasuk ibadah-ibadah online yang memang tidak ada salah dengan itu gitu. Ruang yang kudus itu jangan hanya dimaknai sebagai gedung gereja gitu kan, tapi kekudusan itu adalah bagaimana ibadah kita dari saat teduh, kita mandi, kita gunakan pakaian yang memang layak gitu, bukan pakaian tidur, bukan pakaian yang rumah gitu, tapi pakaian yang memang bagus. Kemudian untuk teknis memang adalah gitu. Kalau di kota besar sangat dia bisa live streaming begitu kan, gereja-gereja yang bisa melaksanakan live streaming atau mungkin bisa rekam kemudian masuk ke YouTube dan lain sebagainya gitu. Tapi memang pergumulan juga dengan gereja-gereja yang belum bisa melaksanakan itu gitu. Tapi ya memang kan yang dibutuhkan kita sebagai pengikut Yesus Kristus, umat Tuhan itu kita harusnya beradaptasi gitu kan. Dan memang Tuhan menciptakan manusia itu sangat unik. Tuhan menciptakan manusia itu bisa beradaptasi. Coba kita lihat dari zaman Israel. Sedikit mundur kita konteksnya di Alkitab. Israel, pembuangan di Mesir. Kita tahu di Mesir bangsa Israel 430 tahun di Mesir. Kemudian harus keluar dari Mesir. Itu karena Allah mengutus Musa sebagai nabi, kemudian mengatakan kepada Firaun, percayalah kepada Tuhan Allah Israel, begitu kan? Hanya Abraham, Ishak, Yakub. Nah, kemudian tidak benar katakan singkatnya seperti itu karena bacaan di SBU kita di minggu yang lalu kan tentang itu gitu, Keluaran. Nah, kita sesudah pasca ini ada bacaan di minggu yang beberapa hari ke belakang ini, bacaan di dalam kitab Keluaran. Dia 430 tahun kemudian tulah datang karena tidak mendengar. Firaun kemudian dengar, tulah 10 sampai 10 datang bertubi-tubi, ke-10 itu anak mati, akhirnya mereka keluar. Apa yang terjadi dengan kehidupan orang-orang Israel yang sudah nyaman? Kita bayangkan 430 tahun, berarti bisa dikatakan 4 generasi lah kurang lebih gitu kan, 4 generasi. Nah, bagaimana dengan 4 generasi yang sudah nyaman, sudah settle gitu dengan lingkungan itu, harus keluar dari lingkungan itu. Kita lihat orang Israel saja bisa beradaptasi. Kemudian sudah nyaman, ceritanya setelah dia di tanah perjanjian, kemudian harus lagi dibuang lagi gitu kan, Babel. Nah, ini kita lihat cerita Alkitab. Ternyata Tuhan menciptakan manusia ataupun umat pilihannya, termasuk kita kan sudah yang dikatakan, tentunya kita bisa beradaptasi gitu. Nah, dalam konteks COVID-19 gitu, kita tetap yakini yang penting adalah iman kita kepada Tuhan jangan sampai goyah. Karena kalau iman kita goyah, ini beresiko. Imun kita sudah tidak kuat, iman kita tidak kuat. Nah, banyak-banyaklah berdoa gitu kan. Jadi kita sebagai tentunya yang muda yang bersuara pada saat ini, kita muda, kaum milenial gitu, memang kita katakanlah penguasanya teknologi gitu, dibandingkan orang-orang tua kita. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita hanya di teknologi, kita hanya kuasai, imun saya baik gitu, kira kita lupa, tidak sadar diri kepada Tuhan, karena Tuhan bisa satu detik merubah kehidupan umat manusia, satu detik saja bisa merubah total. Ketika Tuhan mengatakan tidak, semua rencana kita bisa bubar. Seperti itu saya sampaikan. Kemudian itu dia yang bisa kita refleksikan. Ya, menarik memang karena pembahasan kita kan juga tadi what to fear gitu. Nah, bicara tentang apa yang ditakutkan, tentu ya kita semua manusia, yang namanya manusia pasti takut. Kalau kita lihat juga cerita atau kisah Tuhan Yesus saja juga ada kekhawatiran gitu, takut atau khawatir gitu kan. Ketika hendak melewati jalan salib itu juga ada kekhawatiran gitu. Kalau bolehlah cawan ini berlalu daripadaku gitu, ada sedikit kekhawatiran, janganlah kan. Nah, ketika kita konteksnya manusia, kira-kira apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lihat gitu. Saya teringat kita kalau membaca Roma
Di situ Roma yang tentang hasil pembenaran pasti kita pernah ingat. Saya akan membaca bagi kita. Di sini Roma pasal 5 ayat 3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Pertama, sengsara jadi tekun, kemudian ketekunan menimbulkan tahan uji, tekun jadinya tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau dia tahan uji berarti ada harapan. Nah, kemudian ayat 5-nya, dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itu dia hasil pembenaran surat Roma pasal 5. Nah, ketika kita mendasari gitu kan kekhawatiran, ya tentu sebagai manusia, apalagi pemuda gitu, seorang muda, ada lagi keluarga muda gitu kan, karena pemuda ini bukan hanya bicara belum menikah atau akan menikah, tapi juga ada yang keluarga muda, dia belum mapan, katakanlah demikian, secara ekonomi, secara sosial, dan lain sebagainya, begitu kan. Mana kita bisa menghadapi permasalahan ini? Baik tadi, yang pertama Tuhan itu kita yakin merancangkan dan juga memampukan kita seperti tadi kita bisa beradaptasi yang pertama. Kemudian dasar tadi Roma itu menjadi dasar iman kita bahwa ketekunan itu walaupun ada kesengsaraan, kedukaan, kemalangan atau apapun itu akan ada pengharapan ujung-ujung. Nah, pengharapan seperti apa? Saya ingin coba gitu. Ketika di Yeremia, kalau Allah menjanjikan kepada Yeremia, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu dia Yeremia. Memang ini konteks yang berbeda. Paulus di Roma, kemudian ini Yeremia yang mendapatkan firman Allah secara langsung seperti itu. Tapi semangatnya, kekuatan imannya adalah kalau di Yeremia, rancangan bagi Yeremia ketika itu dia sebagai seorang nabi di tengah Israel yang kita tahu susah sekali gitu kan, diatur dan lain sebagainya, karena di situ sudah janjikan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Demikian juga dengan kita, seandainya listeners itu yang muda ini, para muda-mudi ya berbagai juga muda, berbagai masalah dalam pekerjaan atau mungkin kekhawatiran, jangan sampai bulan depan gajinya kurang. Syukur-syukur hanya gajinya dipotong, tapi kalau sampai dirumahkan itu yang menjadi kekhawatiran tentu kan. Kalau gajinya dipotong, oke lah, kita masih bisa bertahan gitu, masih bisa lah. Tapi kalau sampai gaji itu tidak ada atau ketika dirumahkan, ini menjadi persoalan besar. Nah, kita tetap sebagai pengikut Yesus Kristus, harapan kita ini jangan pernah pudar, karena kita yakin ada saja cara Tuhan menolong kita. Itu saja, fakta-faktanya banyak. Yang seperti orang ini atau kita seperti tidak yakin, segalanya mungkin begitu. Nah, harapan dan kekuatan iman kita yang jangan pernah pudar. Kita sebagai generasi muda, tentunya kita juga harus punya pengalaman iman seperti itu. Karena kalau saya melihat dari sisi muda, pengalaman iman kita itu berbeda dengan orang tua kita. Kenapa saya katakan begitu? Orang tua kita bisa kita bayangkan nih, dulu orang tua kita secara komunikasi terbatas. Syukur-syukur punya telepon rumah, tapi beribadah, kemudian transportasi juga masih sulit. Syukur-syukur kalau dulu ada angkot gitu kan, atau transportasi lain gitu. Kalau sekarang sudah enak, rata-rata sudah punya minimal motor gitu. Dulu orang yang punya motor adalah orang yang kaya. Nah, bagaimana orang itu punya iman yang begitu kuat, dia bisa bertahan hidup dengan anak yang sekian, kemudian sekolah juga, apalagi tinggal di kota besar, tentu ini buktinya orang tua kita bisa bertahan. Nah, kita sebagai generasi muda juga harus punya iman yang kuat juga begitu. Nah, sekaranglah kita sementara dibentuk iman kita. Bagaimana kita di dalam Yesus Kristus tetap berpengharapan, tetap percaya kepadanya. Buktinya orang tua kita saja bisa menyekolahkan kita bisa hidup sampai sekarang. Banyak yang bisa diberikan orang tua kita ya. Saya sangat yakin kita semua yang baik Bung Arthur, Bung Ariel, Bung Kiki, Bung Jerry, dan juga Bung Freddy begitu, ketika masih kecil tidak pernah kelaparan gitu, tidak pernah. Saya sangat yakin. Tapi kita tahu susahnya orang tua dulu. Nah, iman itu juga yang harusnya kita miliki gitu di zaman sekarang sebagai generasi muda.
yang sampai kita, aduh, saya sudah tidak bekerja nih. Tenang, pasti ada cara Tuhan. Yang bagaimana caranya? Itu yang invisible hand gitu kan, tangan yang tak terlihat itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya bagikan, Bung. Oke, wah, keren banget. Great. Jauh-jauh dari Bengkulu ya. Luar biasa. Thank you pemahaman imannya. Thank you. Dan salam buat mungkin lain waktu nanti kita bisa ngobrol lagi, berbagi refleksi lagi ya, Kakak Pendeta. Iya, Bung Arthur. Ya, kita kembali lagi dan masih dengan yang muda yang bersuara. Iya, Arthur Tyson, Ariel Jan, terus ada Kiki Rimpase, ada Ucok Bergen Marbun, dan ada Jerry Montolalo. Kita udah bicara banyak. Tadi ada Bung Freddy juga. Kita udah bicara banyak seputar dengan pengalaman-pengalaman WFH, ketakutan-ketakutannya juga. Dan tadi yang sudah didengar walaupun sedikit bergema ya, mungkin karena jarak jauh ya bro. Jadinya agak sedikit nggak apa ya agak bergema lah, tapi kita janji lain waktu kualitas audionya kita perbaiki. Tapi ada banyak poin yang kita dapat dari Kakak Pendeta Immanuel, Kakak Pendeta Nunu, soal ketakutan itu sendiri. Iya, betul. Nah, gue sih satu tadi yang sempat gue tanyain masalah ketakutan secara personal ya mungkin ya. Itu jadi penguatan buat kita juga yang tadi dikasih nih, ayat yang dikasih yaitu dari Roma 5 ayat 3 sampai 5 kalau nggak salah. Tadi disebutin dan gue baca ulang aja ya, maksudnya biar kita sama-sama menambah kekuatan kita juga. Di Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4-nya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, ayat ini menurut gue secara pribadi ini berpengaruh banget karena dari kita semua bukan hanya mengalami masalah penyakitnya, tapi masalah secara ekonomi, secara finansial itu berubah jadi sesuatu yang baru ya. Mungkin orang bilang sekarang adalah the new normal gitu. Yang tadinya mungkin kayak Bang Ucok, penghasilan mungkin omsetnya misalkan sebulan itu ada 10 customer, sekarang jadi cuma 5 misalkan karena ada PSBB, ada social distancing, physical distancing gitu, termasuk sama Bro Jerry gitu kan. Dan gue juga sama Bung Kiki sama Freddy juga berpengaruh nih gitu, merasakan hal itu juga gitu. Dan merasa penguatan ayat ini juga berpengaruh baik untuk kita semua yang mengalami hal ini gitu. Ini bagus banget sih menurut gue di Roma 5 ayat 3 sampai 5 itu cakep lah. Thank you. Nah ini Kak Nunu thank you ya yang pastinya. Sebagai penutup buat teman-teman semuanya, singkat saja Bung Kiki pertama-tama melihat WFH, kondisi pandemi yang dihadapi untuk semuanya ya. Jawaban harus beda-beda. Apa nih tanggapan lah dan penutup lah dari masing-masing? Ya sebenarnya ikutin anjuran pemerintah aja ya. Bagi gue di kantor gue itu mudah-mudahan nasabah pada paham gitu. Karena untuk kita juga karena belum tentu Anda sehat, ternyata Anda pembawa penghantar penyakit itu sendiri gitu. Carrier. Nah, gue berharap sering-sering lah nonton TV, sering-sering baca himbauan yang ada di kantoran ataupun di tempat-tempat yang ada gitu. Supaya kita juga siap dari virus itu sendiri gitu. Dan kita harus tetap safety ya, mulai dari cuci tangan, pakai maskeran, yang Nio tadi yang Ariel bilang bahwa
itu adalah sesuatu yang baru, sebenarnya bukan sesuatu yang baru, diharuskan untuk menjadi yang baru. Haruskan jadi yang baru, betul. Diwajibkan. Aja sih. Oke, Jerry. Kayak Jerry, yuk. Oke, kalau gue ya mungkin sedikit hampir sama ya, meskipun sama tadi ya. Yang pasti ikutin anjuran pemerintah, physical distancing, social distancing. Kalau lu nggak perlu kemana-mana, please nggak usah lu kemana-mana gitu loh. Ya. Karena lu nggak usah mikirin diri lu sendiri juga deh. Kalau lu egois, lu pikirin lu punya anak, lu punya keluarga, lu punya istri, lu punya orang Lu tua. punya papa, Itu, mama di rumah. nah, iya orang tua. Makanya kalau lu nggak mau mikirin diri lu pikirin mereka. Lu sehat, lu tetap mereka sehat. Terus yang kedua, yang selalu gue pernah bilang adalah dulu sehat itu sering nggak enak. Kalau lu ngerasa lu nggak gini maksudnya, pakai masker ya, kayak gue nih, gue dulu jarang pakai masker dan gue nggak nyaman pakai masker. Tapi sekarang gue harus ikutin aturan itu, gitu loh. Itu nggak bikin gue nggak nyaman, tapi kalau lu mau sehat, kadang lu nggak nyaman, gitu. Jadi betul. Jadi sekarang ini yang benar kata Bari, gue dulu nggak, bagi gue pakai masker di mobil tuh sangat gak normal. Tapi sekarang itu jadi kenormalan buat gue. Karena gue menjaga penumpang gue, menjaga keluarga gue, sama orang-orang di sekitar gue. Itu aja sih. Oke. Terakhir. Setuju. Bang Ucok. Ya, kalau pesan gue sih ya kita baca atau kita lihat berita yang positif deh. Ya. Karena di hati yang riang kan ada sukacita tuh. Betul. Nah, imunnya nambah jadinya. Betul. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Adalah obat. Nah, itu dia tadi kan ngomong gitu, cuma gue nggak tahu lagunya kata aku. Itu dia. Akhirnya gue ketinggalan kiri. Ya, itu dia deh kalau gue bilang. Ya selain ya tadi dibilang sama Bung Kiki sama Bung Jerry, jaga jarak. Terus kalau lu nggak perlu banget gak usah keluar. Soalnya kalau kita ngeyel, kita bandel, ya nanti yang akan merasakan imbasnya atau impactnya adalah kita juga, gitu loh. Semakin lama kita di penjara. Yes, benar. Benar banget. Sementara negara lain sudah ya kayak udah mulai recovery gitu loh. Betul. Iya. Kalau kita kan malah kita ribut soal berbeda pendapat. Sekarang udah nggak saatnya. Yuk, mendingan kita bareng-bareng bersatu terus kita beri masukan ke otak kita yang positif supaya outputnya positif. Gitu. Oke. Setuju banget apa yang dibilang sama teman-teman semuanya ya. Dan benar banget tadi satu titik yang dibilang oleh Bang Ucok. Kalau misalnya semua pingin ini kan semua bertanya-tanya nih. Kapan sih selesai? Ini kapan sih selesai? Ya nggak akan selesai kalau lo sendiri nggak ngikutin himbauan gitu ya. Yes, benar. Masih ngeyel, benar. Iya. Oke. Buat semuanya, Bung Kiki, Jerry, Bang Ucok, tadi Freddy juga tetap semangat. Thank you. Kakak yang lain-lain. Tetap semangat dan ya buat semuanya juga yang saat mendengarkan, great listener semuanya. Sebelum Ariel dan saya pamit, tentunya kita ingetin ya, bro ya. Cuci tangan 20 detik dengan air sabun dan air mengalir. Lalu juga pakai masker setiap hari. Kalau keluar rumah, kalau nggak penting-penting banget, jangan keluar. Ingat, maskernya masker ini ya, yang ini ya, yang nutupin ini. Ntar masker kain. Benar, masker kain. Ntar masker bengkoang lagi. Itu masker juga rajin-rajin mandi. Rajin-rajin mandi, ganti baju juga. Dan banyak berdoa. Minum vitamin. Itu paling penting. Dan itu penting. Tetap optimis. Paling penting adalah banyak berdoa dan optimis. Yes. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Di episode yang pertama ini sudah ngobrol banyak. Thank you. Semoga kita bisa ngobrol lagi di next episode dengan topik yang berbeda lagi. Yang
dan mudah-mudahan yang muda yang bersuara ini bisa tetap memberikan hal-hal positif buat kita semua. Terima kasih. Gua Ariel Jones cabut dari sini. Thank you. Pamit. Sampai jumpa. God bless. Bye. God bless.